Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini gue akan mereview Honzuki no Gekukujo season kedua episode keempat. Kita bahas ini dia ya. Yang pertama, main melihat keadaan panti asuhan. Di episode kali ini kita diperlihatkan bagaimana main melihat atau menengok panti asuhan ya. Di awal episode emang kita diperlihatkan main lagi ngobrol-ngobrol sama si Gil dan juga Fran ya. Gil aja sih actually, mengenai panti asuhan, dan di sini akhirnya main pun ingin melihat panti asuhan, dan dia pun akhirnya pun minta tolong pada Gil untuk mengantarkannya ke sana ya, dan Gil pun lewat jalan pintas langsung menuju ke tempat panti asuhan. Yang uniknya di sini adalah dia menunjukkan sebuah tempat yang sedikit mengerikan ya menurut gua. Eh, lebih ke sadis sih sebenarnya. Dimana di tempat itu ya terlihat seperti ruang bawah tanah, dan di situ terdapat banyak sekali anak-anak yang belum dibaptis, dan anak-anak pendeta jubah abu-abu ya, yang ya mereka anak yatim ya, dan diperlihatkan adegan yang cukup nggak sebenarnya sih kalau ngomong eh, kasihan gitu nggak tahu, dimana ya orang itu sangat berantakan, kacau, dan kemudian ya ada anak yang mati ya, diperlihatkan ada satu anak yang sudah tewas akibat kelaparan yang cukup parah di sana. Ya kelaparannya sih kalau kalian tahu itu akibat kekurangan jumlah pendeta jubah baju biru ya. Dan ya setelah itu pun main kayak kayak kasihan gitu ngeliatnya, dan juga kayak shock gitu loh guys ya, karena kayak gimana sih anak kecil ngeliatin orang tewas tuh gimana sih ya, saya pasti shock berat gitu loh. Dan habis itu ya main di sini saking shocknya, begitu dia dideketin sama salah satu anak panti, dia sempat kayak teriak, terus mundur ya, mundur dikit, terus habis itu ya dengan cepat Sigil langsung menutup pintu supaya ya main gak terlalu lama ngatin keadaan kayak gitu ya. Dan begitu keluar dari pintu itu pun main akhirnya pingsan ya. Di sini kita diperlihatkan akhirnya setelah itu main sadar, dan Gil mengatakan bahwa sebelumnya keadaannya tidak seburuk itu ya saat dia masih di sana, tapi dia nggak nyangka keadaannya sudah seburuk itu. Terus habis itu Fran juga bilang kalau dia minta maaf karena Gil duluan minta maaf, terus habis itu Fran juga bilang minta maaf karena sudah menunjukkan hal yang mengerikan seperti itu pada main. Terus ya main sebenarnya dimintain tolong sama si Gil, kalau bisa tolonglah itu selamatin anak-anak mati itu. Cuma si Fran langsung nyela, dia bilang gak usah ikutan begituan lah gitu, takutnya tuh nggak jadi masalah kan. Dan si Delia juga bilang ke dia nggak mau ikutan, dan nggak kayak seperti tidak mau peduli sebenarnya, meskipun dia ya peduli sih karena dia juga dulu kan dari sana gitu. Dan akhirnya pun main di sini berusaha untuk menenangkan Gio, dan dia pun akhirnya ingin berbicara langsung dengan si pendeta agung. Dan begitu dia sampai ke tempat pendeta agung, maaf tadi gue mau cuma tapi nggak jadi, maaf ya. Terus habis itu begitu dia sampai, si pendeta agung langsung menolak permintaan main untuk seperti memberikan perubahan aturan di sana. Dia bilang kalau nggak ada perubahan aturan lah gitu. Terus main kayak masih ngomong lagi, dia bilang jadi ini nggak apa-apa gitu ngatain orang meninggal, ya, itu takdir dewa gitu. Terus habis itu kayak masih dibantah-bantah terus. Akhirnya si pendeta agung pun nanya ke Main, apakah kamu mau jadi ini ketua panti asuhan gitu, untuk bertanggung jawab sama semua anak-anak panti gitu kan. Dan dia di sini bilang kalau tugas itu gak ada yang mau, mungkin actually karena merepotkan kali ya, jadi nggak ada yang mau, meskipun itu sebenarnya tugas yang cukup mulia sih ya, tapi yang mau gimana gitu guys ya, karena yang jiwa biru kan cukup kerepotan juga sama tugasnya sendiri ya sepertinya. Dan akhirnya pun ya main kayak masih bingung, ragu, dan akhirnya dia hanya bisa keluar dengan kepala tertunduk ya, karena setelah ya, ngomong kayak gitu, si kepala agung bilang kalau kalau nggak bisa ngebantu apa-apa, nggak mau jadi kepala panti, mendingan lu diem aja gitu intinya. Dan akhirnya pun main keluar. Terus habis itu si Frank kayak berusaha menenangkan main dengan mengajak dia ke perpustakaan. Akhirnya main pun setuju, dan akhirnya ya ya main masih terpikirkan tentang bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak panti, dan akhirnya dia pun pulang ya, kembali ke eh, apa kembali ke menuju ke tempatnya si Beno bersama dengan Lutsu dan juga Frank.
Nah, selanjutnya adalah rencana menyelamatkan anak-anak panti. Di sini kita diperlihatkan bagaimana di perjalanan main berbincang-bincang dengan Lutsu dan juga Fran, di mana dia masih memikirkan bagaimana cara menyelamatkan anak-anak panti asuhan yang ya kelihatan menderita sekali ya. Dan di sini pun Lutsu kayak ngasih ide kalau gimana kalau dibawa mereka keluar. Terus si Fran bilang gak bisa dibawa keluar. Terus si Lutsu kembali ngasih ide kalau gimana kalau dijadiin anak asuh lu aja semua, dijadiin pelayan gitu. Terus main masih bilang oh ide bagus gitu kan. Terus si Fran kayak masih mikir-mikir ya emang bisa juga sih ya dijadiin anak asuh semua, dan akhirnya pun mereka terpikirkan untuk menjadikan semua anak-anak panti asuhan itu menjadi pekerja secara tidak langsung di tempatnya main ya. Jadi main akan buka usaha di kuil, mantap ya main ya. Dan habis itu ya akhirnya ide ini pun langsung dibawa ke Beno. Beno kayak masih mikirin, ah serius lu mau bikin begituan gitu. Dia bilang, aduh ya Allah. Ya kan meskipun ya dia sendiri sih sebenarnya ngasih ide itu ke main ya. Cuma ya dia nggak nyangka kalau main akan terpikirkan sampai seperti itu ya. Akhirnya pun kejadian beneran ya. Dan akhirnya ya Beno kayak sepertinya sih setuju-setuju aja ya. Dan ada beberapa hal yang dibicarakan ya. Kalian bisa tonton sendiri di episode kali ini. Intinya akhirnya main pun setuju menjadi kepala panti asuhan ya. Dan rencananya pun akhirnya dibangun secara matang ya. Pertama ketemu dulu sama si pendeta agung, terus habis itu bincang-bincang, terus juga rencana ini disusun matang dan diusahakan untuk tidak diketahui oleh Delia karena takutnya Delia masih punya hubungan sama imam besar ya. Jadi yang waktu itu gue bilang putus itu mungkin nggak putus-putus amat, tapi ya masih ada berhubungan sedikit gitulah ya. Dan akhirnya pun rencana ini pun dibahas lebih lanjut sampai akhirnya yang terakhir, main diangkat menjadi eh, pengasuh eh, kepala pengasuh panti asuhan ya. Di episode ini kita akhirnya diperlihatkan bahwa main di last scene-nya ya, di last episode-nya kita diperlihatkan maksudnya di bagian terakhirnya. Oke, itulah ya. Dan kita di sini diperlihatkan bagaimana main akhirnya diangkat menjadi kepala pengasuh panti asuhan ya, kepala panti asuhannya intinya gitulah ya. Ya, dan akhirnya pun main di sini ngobrol-ngobrol sama si pendeta agung. Dia dibawa ke tempat khusus ya, yang dimana tempat itu hanya bisa dibuka dengan kemampuan sihir tertentu ya. Dan akhirnya pun main ngobrol-ngobrol di sana dengan pendeta agung ya. Dia bilang kalau pendeta agungnya nanya kenapa sampai segitunya sih main gitu kan, sampai mikirin orang lain sampai segitunya. Dia alasannya sebenarnya simpel sih, kok dia bilang kalau dia nggak tenang dalam baca gitu ya. Gue nggak tahu apakah alasan serius namanya atau alasan gimana, tapi cuma dia bilang gitu ya. Dia bilang kalau dia nggak tenang gitu, baca dia jadi nggak tenang gitu karena mikirin itu. Dan akhirnya pun mendengar alasan simpel itu si pendatang bilang aduh ya Allah nih anak alasannya parah banget sih, apa simpel banget, bahkan dibilang itu ada alasan terbodoh yang pernah dibilang gitu, yang pernah didengar gitu. Dan akhirnya pun main kayak ngobrol-ngobrol sama kepala agung, dan akhirnya pun dia diterima menjadi kepala panti asuhan ya. Dan akhirnya ya begitu selesai itu main sempat nanya sedikit ke kepala kepala agung. Dia nanya kenapa sih kalau beda sama yang lain gitu, sama jubah biru yang lain. Dia pun langsung bilang jujur kalau dia adalah keluarga bangsawan, cuma dia nggak berasal dari dalam kuil ya, dia dari luar kuil sama seperti main ya, dari luar kuil nah sama seperti main. Dan akhirnya pun dia juga bilang kalau dia itu punya sesuatu, punya misi tertentu untuk datang ke sana ya. Nah, ini akan jadi bagian paling menarik nih. Kira-kira apa ini masuk dengan tujuan tertentu yang dikatakan oleh Shinkancho ya. By the way, di sini ada sedikit pelajaran bahasa ya. Gue baru tahu nih. Di mana saat main bilang arigato gozaimasu, di sini Shinkancho-nya bilang arigato gunjin 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 Mas ya kalau nggak salah. Pokoknya sedikit berbeda dari yang kita tahu biasanya. Kalau biasanya arigato gozaimasu kan kayak terima kasih gitu kan. Jadi ini ada sedikit perubahan bahasa, dan di situ dia bilang kalau bahasa itu khusus digunakan oleh para wanita bangsawan ya.
gue actually baru tahu loh ada kayak gitu loh ya. Jadi terima kasih loh ya, Hanzuki Nagakokujo ya telah memberikan pelajaran bahasa ya. Ya, ya meskipun itu buat cewek sih tapi ya lumayan lah gitu kan. Nanti gue bisa ajarin ke saudara-saudara gue yang cewek lah. Oke, kayak gitu saya dulu guys ya. Tapi gue bukan bangsawan sih, ya udahlah biar nah. Kayak kalau gitu saya dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Dan next episode kita akan diperlihatkan bagaimana akan membuka main kobo ya, atau bengkel main ya, atau bisa tempat usaha main di kuil ya, dengan tenaga dari seluruh anak-anak panti yang ada di dalam ruang bawah tanah itu guys ya. Wah, menarik untuk kita lihat nih ya. Jangan lupa tonton episode selanjutnya dari Hanzuki no Gyokoujo season kedua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua. Gua mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.